Oke pemirsa, tadi saya udah ngulik-ngulik tentang ruang podcast Tikom yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, yang ternyata ruangan tersebut adalah bentuk inovasi terbaru di kantor imigrasi ini. Nah, katanya ini masih banyak banget ruangan-ruangan yang ada di kantor imigrasi ini. Saya bakalan ngulik lagi dan ini clip on udah dilepas buat tanya-tanya ke staff-staff dan kepala-kepala yang ada di seksi ruangan tersebut. Nah, kira-kira ada ruangan apa aja? Langsung aja kita jalan yuk. Oke, nih sekarang kita udah di seksi Lantaskim ya, Pak? Ya, yang ini Bapak Juni Munandar. Ya. Nah, kita bakalan ngulik kira-kira Bapak Juni Munandar ini tugasnya apa di seksi Lantaskim. Langsung masuk aja boleh ya, Pak? Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tanya-tanya sedikit tentang apa tadi, seksi Lantaskim ya? Oke, ini boleh duduk ya Pak? Boleh, silakan. Oke. Ini udah bareng siapa di sini Pak? Boleh diperkenalkan dulu? Ya, nama saya Juni Munandar. Saya selaku Kasih Lalu Lintas Keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Oke, bisa dijelaskan tugasnya di ruangan ini tuh ngapain sih Pak? Oh begitu ya. Jadi tugas saya itu adalah memberikan izin, kemudian memeriksa berkas, kemudian melakukan ACC untuk lanjutan permohonan paspor. Oh, lanjutan permohonan paspor. Ya. Nah, untuk permohonan paspor sendiri itu caranya gimana sih Pak? Caranya, jadi kita kan sudah ada aplikasi ya, yang namanya aplikasi pendaftaran paspor online. Itu bisa dibuka di Play Store. Kemudian nanti di situ pemohon berhak memilih kapan dan jam berapa yang bersangkutan untuk mendaftar. Ya, selanjutnya disesuaikan dengan kuota yang ada. Jadi mungkin masyarakat tuh inginnya hari ini, tapi ternyata kuotanya penuh, jadi dia bisa lanjut ke hari esok begitu ya. Nah, untuk kalau udah dapat harinya kan Pak, untuk ke daftar langsung ke kantor imigrasinya ini awalnya gimana, itu bisa diceritakan atau di-share bareng pemirsa Nagari TV di rumah? Jadi yang pertama-tama itu mereka harus mendaftar secara online di Apapo, kemudian tanggal yang sudah ditentukan yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi dengan membawa berkas permohonan paspor. Yang permohonan tersebut nantinya setelah sampai di kantor diperiksa oleh petugas pemberi nomor. Kemudian nanti diberikan formulir perdim untuk diisi. Setelah selesai, kemudian diberikan nomor untuk antrian. Nah, yang bersangkutan kemudian menuju ruang tunggu. Selanjutnya nanti akan dipanggil oleh petugas loket. Nah, setelah di petugas loket, berkasnya diperiksa kembali berkaitan dengan keabsahan, apakah ada perbedaan dengan data atau tidak. Setelah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan proses untuk di-input data. Ya, kemudian setelah di-input data dilanjutkan dengan proses wawancara dan sidik jari. Ya, selanjutnya kalau dinyatakan sesuai dan lengkap, maka akan dilanjutkan dengan memberikan bukti pembayaran untuk paspor. Ya, selanjutnya proses untuk pemohon pada hari itu selesai. Ya. Nah, kalau untuk jadi bentuk paspornya sendiri itu berapa hari sih Pak? Kalau yang baru itu 3 hari setelah pembayaran. 3 hari setelah pembayaran, ya, paspor sudah bisa diambil. Dalam catatan tidak ada kendala dengan jaringan. Kalau paspor penggantian itu 1 hari setelah pembayaran. Begitu. Biasanya kalau ada paspor penggantian itu gimana ya Pak? Jadi penggantian itu ada 4 ya, 4 istilahnya tuh 4 kategori ya. Yang pertama, paspor akan habis masa berlaku. Kedua, paspor hilang. Kemudian paspor rusak. Kemudian paspor karena penggantian data. Ya. Oke, jadi kalau udah di ruangan ini, berarti tugasnya
dicek lagi berkas-berkasnya. Dicek lagi seperti saat ini nih, saya mengecek paspor berkas yang sudah masuk. Itu tadi tugas dari seksi Lantaskim. Kira-kira ada ruangan apa lagi dan tugasnya apa lagi, kita bakalan ngulik lagi nanti. Dan sebelumnya terima kasih Pak udah mau ditanya-tanya tentang tugasnya. Dan maaf juga telah mengganggu waktu Bapak sebentar. Oke, kita bakalan lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cek Resi. Masuk ruangan seksi Intaltuskim. Oke, masuk ya Pak. Bapak Diosdani. Oke, baik. Sebagai kepala seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Oke, pemirsa Nagri TV sekarang udah kita ada di ruangan Intaltuskim. Nah, kira-kira apa sih tugasnya dan saya bakalan ngobrol bareng siapa? Langsung aja kita masuk ke ruangan bapaknya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nih boleh duduk ya Pak? Ya, silakan. Nah sekarang ini kita udah di ruangan selanjutnya. Kira-kira boleh dikenalin dulu Pak. Ini Bapak di sini namanya siapa? Jabatannya apa gitu? Baik, saya Diosdani. Jabatan saya di sini adalah di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang ini kepala seksi izin tinggal dan status keimigrasian yang menyangkut keberadaan orang asing terkait dengan izin tinggalnya. Oke, nah untuk jabatan Bapak sendiri itu tugas dan fungsinya apa sih Pak? Ya, fungsi saya di sini adalah memberikan izin tinggal masuk orang asing. Apabila dia sudah masuk melalui bandara, tentu kita proses izin tinggalnya berapa lama di sini ataupun memperpanjang izin tinggal yang telah diberikan. Jadi kerjaan saya di sini adalah ataupun jabatan saya adalah memperpanjang izin tinggal, baik itu untuk visa kunjungan usaha ataupun visa kunjungan untuk bekerja atau kita sebut dengan kitas ataupun kitab. Oke, nah kemarin nih saya baca tentang ada WNA yang dideportasi gitu mungkin ya Pak. Nah itu gimana sih Pak, WNA yang seperti apa yang berkemungkinan atau dia tuh kok bisa dideportasi dari Indonesia gitu? Ya, jadi banyak hal ya kenapa kita deportasi warga negara asing itu. Yang jelas dia telah melanggar undang-undang keimigrasian. Salah satunya kemarin ada yang overstay, sudah melebihi izin tinggal. Ada juga melalui pemalsuan identitas penjamin, karena ini ada sifatnya pemalsuan, memberikan keterangan tidak benar. Itu kita berikan tindakan administrasi keimigrasian atau kita singkat TAK berupa pendeportasian. Izin tinggal WNA-nya sendiri mungkin kelengkapan apa aja sih Pak yang bisa diserahkan oleh WNA-nya untuk mengurus izin tinggalnya sendiri? Baik, ya salah satu syarat izin tinggal tentu mesti punya penjamin di sini. Penjamin ini harus bertanggung jawab penuh terhadap tamu yang diundangnya. Selain penjamin, mereka melengkapi juga dengan KTP yang bersangkutan. Dan masa berlaku paspor yang masih berlaku untuk izin tinggal visa kunjung usaha minimal 6 bulan, untuk izin bekerja 18 bulan. Nah kalau untuk pelacakan atau mungkin cara ngeceknya, mungkin kan ada beberapa WNA yang mungkin dia udah overstay di sini tapi nggak diperpanjang. Itu tuh kita bisa ngelihatnya, bisa ketahuannya dari mana sih Pak? Ya itu kita lihat dari berkas yang ada sama kita. Berkas yang kita lihat izin tinggalnya sudah berakhir atau tidak, baru kita turun ke sana ataupun menunggu laporan dari masyarakat bahwasanya ada orang asing yang sudah lama tinggal di sini, tidak mengurus perpanjangan izin tinggalnya. Kami akan turun ke tempat laporan masyarakat itu berada orang asing itu. Oke, jadi ada juga berkas dari sini yang kita dicek. Oke, dan kalau udah memang ketahuan overstay bakalan turun langsung dari pihak imigrasinya. Ke lapangan untuk mencari apakah masih berada di Indonesia atau sudah pulang gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Bapak tentang gimana sih izin tinggal untuk WNA di Indonesia ya Pak? Betul, Bu. Benar banget. Nah kalau untuk yang WNA ingin menetap di Indonesia untuk selama-lamanya gitu beda lagi ya Pak? Beda lagi. Kita namakan kitab. Untuk proses kitab itu memang memerlukan waktu. Tidak serta-merta dapat visa kitab, tapi mereka melalui izin kitas dulu, baru kita upgrade menjadi dialih statuskan menjadi kitab. Oke, nah itu tadi penjelasannya tentang WNA yang mungkin untuk izin tinggal di Indonesia. Terima kasih untuk Bapak udah juga, Bu. Ya. udah mau ditanya-tanya tentang perihal izin tinggal WNA di Indonesia, dan maaf banget udah mengganggu kerjaannya. Sebagai sumber juga untuk WNA di Padang ini
ada cenderung penurunan. Oke, Karena masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini. Yang perlu saya sampaikan juga di sini, kita untuk warga negara India tidak ada yang masuk di Padang ini. Oke. Nah, itu mungkin untuk pemirsa Nagari TV yang cemas untuk WNA masuk di Indonesia atau enggak, udah dijelasin sama bapaknya bahwa WNA di Indonesia sekarang memang udah nggak ada masuk di Indonesia ya Pak selama pandemi Khusus ini. untuk India, yang kita khawatirkan dari India itu, setelah kami koordinasi dengan pengawasan dan penindakan, India tidak ada masuk di Padang ini. Oke, jadi bersih ya Pak. Bersih Padang ini dari Oke. India. Kita bakalan ngulik lagi tentang ruangan-ruangan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cek Terima Resi. kasih. Ya, Oke, sama-sama Pak.